selamat malam sedulur-sedulur semua dimanapun berada, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini Anda semua baik dalam kondisi sehat, bergas waras, bugar, rezeki tetap lancar, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Semoga kita semua, Anda semua, sedulur-sedulur semua, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, selalu sak tiba-tibane nemu bejo. Nah, kali ini saya akan melanjutkan lagi. Saking banyaknya pertanyaan, jadi mesti saya pilih satu-satu ini. Yang paling urgent dulu, ini tadi Senin jam 11 siang itu ada perintah dari beliau Kanjeng Ratu Kidul untuk membuat jenang grendul yang nanti dilaksanakan pada hari Kamis Wage tanggal 23 April tahun 2020, pas bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Anda jangan menyangka ya malam Jumat Kliwon itu malam keluarnya poro demit, poro makhluk halus, jin bekasaan kayak gitu. Itu salah kaprah itu. Hari besarnya makhluk halus bekasaan seperti itu justru pada hari mulai malam Rabu hingga Rabu. Jadi kalau malam Jumat seperti yang saya saksikan sendiri itu justru para leluhur kita yang seringkali mengunjungi rumah anak turunnya, ngaruh ke gimana keadaannya. Kalau memang sedang kesulitan, tentu para leluhur ikut mendoakan, ikut memohonkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kan beliau sudah tatarannya lebih tinggi dari kita. Sudah nggak pakai raga lagi, jadi baratnya kalau orang negosiasi itu sudah levelnya udah tingkat tinggi lah, jadi lebih mudah melakukan negosiasi kepada sing gawe urip. Jadi jangan sampai salah kaprah, ada bau wangi dikira itu demit, setan, jin priprayangan, salah kaprah. Justru bau-bau yang wangi, yang harum, kadang seperti bau makanan yang enak, itu ciri khas dari aroma kehadiran leluhur. Ya, sekarang kalau leluhur Anda sendiri yang menurunkan Anda sendiri, terus kemudian dianggap demit atau lembut, makhluk halus yang menakutkan, terus Anda lari terbirit, merasa waduh gimana ya. Ya sekarang di tepak-tepak awal lah, tepak-tepak awak. Coba kalau Anda diperlakukan seperti itu, Anda orang baik-baik dianggap maling, dianggap hantu, orang lari terbirit-birit melihat Anda, pasti kan loro hati itu. Padahal itu kan leluhur Anda sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Nanti leluhur yang akan mendoakan, yang akan memberikan doa restu pada kita, kita perlukan seperti itu, ya lain kali sudahlah, nggak usah didatangi aja. Mau apa yang dihadapi, mau marah bahaya atau kesulitan apa, ya sudahlah, leluhur juga akhirnya nggak mau mendatangi lagi, karena ya daripada lorong hati dianggap demit dan lain-lain, itu kan sakit banget. Oke. Ini sekaligus menjawab ya, ada teman-teman yang kemarin setelah membuat bubur sengkolo, terus kemudian mencium aroma wangi harum, terus kadang bahkan ada yang melihat katanya memakai baju lurik dan lain-lain. Ya, ini sekaligus untuk memberikan jawaban. Itu yang hadir itu ya leluhur Anda sendiri. Jangan ragu-ragu, jangan berpikiran aneh-aneh bahwa itu wah ini makhluk yang jadi-jadian ya apa, enggak itu enggak. Itu hanya dalam sangkaan buruk aja. Itu sebenarnya fakta gaibnya enggak seperti itu. Leluhur itu enggak bisa disamai oleh makhluk-makhluk kelas rendahan kayak barang sejenis hantu, itu enggak. Ya itu sudah hukum alam. Nah, ini soal dawuh membuat jenang grendul ini, nanti jenangnya dibikin terus kemudian dimakan orang seisi rumah. Nah, soal jenang grendul itu apa, maknanya apa, sudah saya jelaskan saya posting di komunitas. Nanti Anda bisa melihat, membaca, mengcopy, silahkan, itu nanti bisa dipahami. Supaya ini videonya lebih singkat, nggak terlalu panjang, nanti silahkan saya berikan linknya atau langsung menuju ke community atau komunitas di channel YouTube saya. Nanti sudah ada saya posting di situ mengenai cara membuatnya dan ya semua keterangan yang sekiranya diperlukan. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, bisa panjenengan bisa mengisi di kolom komentar. Nanti saya ada waktu, saya jelaskan, saya berikan jawaban. Pertanyaan dari sedulur ya, ini kan kemarin saya sampaikan bahwa tanggal 21 kita sudah harus prepare, terus nanti ada tanggal 25 itu. Nah, ini tanggal 21 ini memang mulai besok saya sudah nggak boleh keluar rumah. Langsung nggak cuma 1-2 leluhur yang memerintahkan, tetapi banyak
dan terutama beliau Kanjeng Ratu Kidul ya. Tapi tadi sewaktu beliau memberikan dawuh untuk membuat jenang gendul juga memberi keterangan tambahan boleh atau diperkenankan untuk keluar rumah pada jam 10 sampai jam 11 pagi aja ya, sekalian berjemur. Dan mungkin kalau ada sesuatu yang sifatnya urgent, mau dibeli apa yang mau dibeli, itu bisa dilakukan di jam itu. Seterusnya mau masuk ke rumah lagi. Malam ini juga tadi Kanjeng Ratu Respati Madularas garwo atau permaisuri dari Yang Gusti Mangkunegoro IV yang pasareanya ada di Astana Girilayu Matesih Karanganyar, beliau bilang kalau malam ini memang ada pertemuan di atau pasewakan agung di Keraton Kidul ya, terutama memang membahas dan merencanakan sesuatu yang baik oleh para leluhur terhadap adanya pagebluk saat ini dan terutama 10 atau 9 hari ke depan ini. Dan yang jelas mulai malam ini atau beberapa malam kemarin juga sebenarnya sudah mulai, tapi akan lebih intensif mulai malam ini setelah jam 12 atau jam 00 itu akan, kalau panjenengan beruntung nanti akan menyaksikan cahaya-cahaya yang melesat gitu. Mungkin warnanya ada yang putih, ada yang biru kehijauan, ada yang kuning ke sedikit kemerahan. Nah, itu akan lebih intensif mulai malam ini sampai 10 hari ke depan. Itu apa? Sesungguhnya itu ya pusaka-pusaka para leluhur itu mulai dilepas ya, tujuannya untuk mengurangi, paling tidak untuk mengurangi dampak dari adanya pagebluk ini ya. Taruhlah misalnya yang kalau dibiarkan itu korbannya bisa puluhan atau ratusan ribu, tapi dengan adanya upaya seperti ini tetap ada korban ya, itu sudah alami ya, nggak bisa itu dianulir terus nggak ada korban sama sekali, itu nanti malah justru berlawanan dengan hukum alam. Tetap ada, tetapi jumlahnya yang lebih minim gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Terus mengenai nanti tanggal 25 itu bedanya dengan sekarang, sebenarnya sudah mulai hawa panas itu dari Laut Selatan sudah mulai dikirim, sudah mulai dihembuskan, dan nanti dalam beberapa hari ke depan tuh ada satu hari yang paling panas sekali nanti untuk menghadang terutama tanggal 25 sampai tanggal 30, karena nanti pada saat itu di dalam tanah itu akan mengeluarkan banyak hawa upas atau embun upas kalau orang dulu seperti itu ya kalau pagi, tapi ini bukan embun, karena embun pagi hari ya, tapi ini sepanjang waktu akan mengeluarkan hawa upas atau uap yang mengandung racun atau bisa gitu. Jadi itu sangat buruk untuk kesehatan, apalagi pada saat pandemik seperti ini itu bisa menjadi lebih parah. Harusnya tidak terpapar karena kondisi badan kemudian langsung dropnya drastis dan sangat signifikan, mempengaruhi metabolisme tubuh, stamina, nanti akan mudah sekali terpapar. Makanya dalam waktu 10 hari ke depan ini kalau dulur-dulur tidak memperhatikan kesehatan, tidak memperhatikan mesti harus hati-hati menjalani protokol kesehatan, harus lebih ketat, itu risikonya lebih besar dibanding hari-hari yang lain gitu ya. Nah, terus kemudian seandainya saya bekerja tapi tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan harus keluar, yaitu karena kan daruratnya, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi yang jelas Anda harus menyadari bahwa 10 hari ke depan ini adalah hari yang lebih berat dari biasanya. Jadi Anda harus lebih bagus dalam mempersiapkan diri, harus well prepare, betul-betul harus memperhatikan 3 hal. Jangan sampai kehausan atau kurang minum, jadi harus sering-sering minum. Yang kedua, jangan telat makan, jangan sampai perut kosong. Yang ketiga, jangan sampai kelelahan. Jadi tolong hemat energi, tolong betul-betul diperhatikan waktu istirahat malam harinya atau pagi atau siang sore, silahkan. Tetapi ketiga hal itu harus diperhatikan. Wong Jawa bilang itu leloro itu kalai karo weteng wareg, itu ada benarnya. Karena dengan adanya perut yang tidak lapar, tidak kosong, ada isinya, itu lebih memungkinkan orang bisa punya kekuatan untuk bertahan, yang harusnya terkena sedikit
sakit karena perutnya tidak kosong, perutnya cukup asupan yang berkualitas, itu akan daya tahannya akan menjadi lebih bagus. Maka bagi sedulur-sedulur nanti yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, saya himbau juga perhatikan betul kualitas makan. Ya, tidak perlu terlalu banyak, jangan nanti hanya memindah jadwal makan ya. Kalau memindah jadwal makan kan nanti hasilnya apa? Akhir bulan nanti bukannya berat badan turun, tapi berat badan malah justru naik. Nah, biasanya rumah sakit jadi penuh karena banyak orang sakit di akhir bulan itu, karena itu tadi hanya merubah atau memindah jadwal makan. Ya, siang hari tidak makan sama sekali, tidak banyak bergerak, bahkan ada juga yang banyak tidur ya di siang hari. Tapi malam harinya pol-polan lemaan, habis buka, nanti ada menu yang lain belum dimakan, lanjutkan nanti habis tarawih malam, dessert dimakan tengah malam menjelang sahur yang tadi belum disikat, sudah akhirnya apa? Malam hari yang harusnya perut itu sedikit makan atau lebih baik dikosongkan karena kita juga tidak terlalu banyak keluarkan energi, tapi justru buat menumpuk makanan di dalam perut. Nah, itu yang terjadi apa? Gemuk di akhir bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, lah terus prihatinnya piye, gue hasilnya piye ya? Kalau menurut saya ya saya loke itu dulur-dulurku di rumah itu, aku mau lihat kalau kamu nanti berat badannya naik berarti kamu puasa gagal. Nah, puasa itu meperhowo, jonggo termasuk howo mangan di malam hari, mentang-mentang siang nggak makan, itu namanya mindah jadwal makan. Oke, saya lanjutkan untuk yang lain. Oh ya, ini soal tanggal 25 itu gas-gas yang keluar itu semacam gas amoniak ya. Jadi saya ulangi lagi, itu seperti gas amoniak dan radiasi hawa panas yang keluar dari dalam tanah. Makanya banyak pertanda, ada teman-teman yang tanya juga itu apa ada hubungannya dengan cacing-cacing yang keluar itu ada di Klaten, di Solo dan di beberapa tempat lain. Ya secara logika ya tentu saja ada, karena kenyamanan cacing di dalam tanah itu kan sudah begitu terganggu, karena cacing itu kan sangat sensitif ya, karena kulitnya itu selaput lendir, jadi kepekaannya luar biasa. Kita kalau mau mengukur kepekaan ya kepekaannya si cacing itu menjadi indikator apa yang terjadi di dalam tanah gitu. Kita kepekaannya tuh yang kita ukur itu tikus, wah itu susah, itu tikus tuh daya tahannya luar biasa, itu mau masuk ke dalam selokan penuh air juga dia tahan juga. Makanya ini cacing ini kan karena sensitivitas tubuhnya, kulitnya itu jadi indikator yang objektif apa yang terjadi di dalam tanah. Tentu saja kalau tidak gas yang asam, yang amoniak atau panas di dalam tanah itu abnormal, ya pasti cacing bereaksi, pasti mencari menghindar dari kedalaman tanah, naik ke permukaan. Jadi seperti itu. Langkah spiritual apa yang harus kita lakukan untuk melewati masa-masa yang berat seperti ini? Jadi ada 3 hal itu yang harus digarisbawahi: memayu ayuning bawono, mengasah mingising budi, dan memasuh malaning bumi. Itu yang terjadi pada skala jagat agung atau makrokosmos. Nah, kita ini kan sebagai mikrokosmos atau jagat kecil. Kalau kita tidak selaras, kita tidak melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh jagat agung, maka kita akan tergilas oleh dinamika hukum alam itu. Nyai Among, Kyai Among, Nyai Slamet, Kyai Slamet, Nyai Biru, Kyai Biru, Nyai Jogorogo, Kyai Jogorogo, kadangku kang lair nunggal sedina lan soni, sedulurku papat kiblat kelima pancer,